ada ketika semua menganggap aku ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ratu Martani Selatan bersama saya Mawar Ratu. Salam hormat buat pemimpin Padepokan Senang Segat Mamas Karya selaku guru besar. Salam sayangku buat para master dan mbak dimanapun anda berada, dan salam untuk para netizen semua yang saat ini sudah hadir di sini. Untuk 10 orang pertama, terima kasih banyak yang selalu mendoakan, mendukung dan mensupport serta selalu memberikan rezeki untuk kita semua. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses terus. Semoga tujuannya tercapai dan bahagia satu keluarga. Amin amin ya Rabbal. Yang kalian ketahui juga, kita sudah berusaha, tapi usaha itu dipatahkan oleh target sendiri, yang dimana kita awalnya mengobati, tapi yang diobati ternyata tidak sakit. Jadi kita itu seperti dibohongi, itu ya Mbak Terti ya? Iya benar saya bunda. Sakit ya, dibohongi. Ternyata kita memang dipermainkan dengan target, yaitu dengan Pak Min sendiri. Kelakuan dan tingkah laku yang kita ketahui dari Pak Min juga sepertinya aneh, seperti membuat kita bingung. Kadang dia itu serius, kadang dia itu bercanda, kadang dia itu main-main. Kita tidak tahu kapan ataupun apa motifnya dia seperti itu. Apakah memang sifatnya seperti itu, atau itu hanya alibi dia saja, atau memang itu sedang bagian dari rencana. Jika kita ingin tahu dan kita ingin pecahkan, nah di sini kita udah ada bersama Pak Herman. Jadi rasa kebingungan ini bisa kita pecahkan bersama Pak Herman. Kita akan bertanya dengan Pak Herman dulu. Bagaimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah, sehat saja. Alhamdulillah. Jadi gini, yang sudah kita ketahui bagaimana dengan orang tua Pak Herman, yaitu Pak Min, sikap yang sudah kita hadapi sebelumnya seperti itu. Dan beliau memang ternyata seperti mengendalikan ataupun memuja Jai Langkung. Dan kita menghadapinya, sifat ataupun cara dia berbicara dengan kita itu membuat kita bingung. Nah, ini saya ingin bertanya, sebelum permasalahan ini terjadi, waktu dulu masih baik-baik saja ataupun dalam keadaan sehat Pak, itu sikapnya bagaimana terhadap keluarga atau terhadap Bapak sendiri? Kalau dulu itu ya Bapak itu sebenarnya orang baik.
Ya kadang-kadang kan dipanggil tuh mengobatin orang sakit, kadang-kadang dipanggil ada ajakan pesta. Sebenarnya dulunya itu baik, tapi belakangan ketika ada di situ apa yang di kamar tuh ada yang terkunci ya itu, belakangan itulah dari mulai situ itu udah nggak membaik lagi di keluarga itu. Banyak kali masalah, banyak kali keributan gara-gara bapak itu. Kita nggak tahu lagi yang mana udah dipanggil dukun, dipanggil apa ya, kadang kan katanya sakit, namanya ya ditengok sakit gitu kan, sakit ya, sakitnya kayak gitu. Yang sakitnya ini sakit yang kayaknya hal yang mustahil gitu, kok sakit diobatin kok nggak bisa baik ya gitu. Jadi ya keluarga pun apa ini bunda, di rumah itu nggak ada tentramnya, awal panas. Semenjak ada kamar terkunci itu, suasana itu berubah total berubah. Sebenarnya ya kita pun bingung juga kok bisa bapak itu, kejadiannya bapak itu kok bisa kayak gitu. Ya kita bingung kayak mana gitu. seperti yang kita ketahui. Kemarin kita menghadapi sikap Pak Min sendiri, kadang dia berbicara itu serius, kita tidak bisa menebak. Kadang dia juga itu seperti bercanda atau main-main. Karena waktu itu kita saling berkomunikasi saja, lihat yang terjadi. Kadang nyambung, kadang tidak. Yang sebelumnya, sebelum seperti itu, berbicara ataupun satu sama lain atau satu keluarga di dalam rumah itu normal atau tidak? Sebenarnya normal nih. Normal. Dalam keluarga itu sebenarnya kalau bicara entah sama anaknya, sama cucunya, sama menantunya seperti saya tuh kan sebenarnya baik sebenarnya. Tapi nggak tahu lah nggak tiba-tiba bisa kayak gitu. Dan yang kita ketahui juga sepertinya Putri yang waktu itu hilang itu seperti ditargetkan. Nah, sebelum waktu Putri kecil nih, ada nggak sesuatu yang Pak Herman, entah tragedi apa terhadap Putri dan kakek gitu, yang misalnya ganjal, yang tidak seperti biasanya hubungan antara cucu dan kakek? Ada sih, ada yang mengganjal di pikiran saya ini sama cucunya. Ada. Dulunya kalau sama cucunya itu sayang banget. Tapi semenjak itulah tadi, semenjak dia tuh ada di kamar yang dikunci itu udah berubah. Sama cucunya nih kayaknya udah kayak beringas gitu kalau lihat cucunya ya gitu. Maksudnya ini nggak tahu entah mau dibikin apa cucunya, nggak tahu. Bisa kayak gitu kejadiannya. Pernah tidak kakek marah dengan Putri? Kalau sebenarnya kalau sama Putri ini nggak pernah marah kakek. Nggak pernah marah. Itulah tadi dibilang. Kadang kita tengok dia baik dalam bicaranya, sikapnya pun baik. Kadang nanti brutanya ada. Jadi entah mana yang mau dipegang kita nggak tahu sikap yang mana gitu. Soalnya kan orang yang dulunya begitu baik, dituakan di masyarakat, tiba-tiba kayak gitu, ya saya sendiri pun sebagai anaknya pun bingung gitu, bagaimana cara menghadapi bapak. Bahkan sampai sekarang ini kan nggak tahu kemana pun, nggak tahu. Waktu dulu pernah tidak Pak Herman itu melihat Pak Amin itu bermasalah dengan orang atau sempat cekcok dengan orang? Ada. Sama masyarakat ada pernah cekcok, pernah ada keributan juga ada. Itu ya gara-garanya kan waktu masih sehatnya kan, dulu masih sehatnya. Ada kan gara-gara juga ngobatin anak tetangga lah kayak gitu kan. Jadi ngobatin anak tetangga ini bukannya malah baik, tapi malah tambah parah gitu. Ya, disitulah ada timbul keributan. Jadi masyarakat ini agak kurang percaya selama itu. Karena tidak sembuh, diobati tidak sembuh, jadi mereka itu seperti membantah karena tidak terbukti. Tidak terbukti.
Jadi cekcoknya itu dengan masyarakat. Ada sama masyarakat juga ada cekcok. Nah, selama itu juga di dalam rumah tangga di keluarga itu nggak ada henti-hentinya tuh kalau peributan tiap hari. Yang diemnya dia ini waktu berpura-pura sakit pura salah ya kan, nah, itu baru diem deh. Tapi itu nggak tahu tiba-tiba kenapa diam. Itu tidak tahu penyebabnya. Nggak tahu penyebabnya, nggak tahu. Sampai Bapak Herman juga pun kesal, diobati kesana kemari, banyak sudah menghabiskan uang, tapi tidak bisa juga. Tidak bisa juga, malah sampai saya udah mengusir dukun-dukun yang udah datang, semua yang ingin menolong, udah semua saya usir. Itu gara-gara bapak gitu. Kan nggak tahu lagi lah, bunda nggak mau. Karena kan gini, Pak Min ini bermainnya itu sepertinya halus gitu ya. Terlihat, ini maaf ya Pak, terlihat bodoh tetapi sebenarnya ada gitu. Atau kan memang ini rencananya, atau memang ini pembawaan Pak Min, kita kan juga tidak tahu. Terlihat juga seperti kemarin kan, dia terlihat serius ketika raut wajahnya mengatakan hal serius. Di samping itu nanti dia berbelok lagi ke hal yang main-main, seperti dia lucu-lucuan, dia bercanda. Nah, apakah memang pembawaannya dari dulu seperti itu atau dimulai karena hal semacam ini? Dulunya nggak gitu. Kemungkinan besar nih ada sesuatu yang direncanakan, rencana besar kita nggak tahu. Rencana bapak ini, rasa ada nih yang direncanakan sama dia. Pernah ada nih, berasa. Pernah berantam ataupun yang Bapak ketahui cekcok sesama seperti Pak Min mempunyai kelebihan, pernah nggak Pak Min sesama dia gitu, seperti spiritual lah? Ada hanya dibilang dia suka mau ngetes ilmu orang. Ke semua orang. Ke semua orang. Katanya ya ini hebat, nanti kan datangin. Seperti ingin menantang gitu. Seperti ingin menantang. Dulu sering seperti itu. Dulu sering kayak gitu. Jadi kan pernah juga kan sebagai anaknya dia kan nasihatin bapaknya, jangan semua orang ditantang. Kita nggak tahu kelebihan orang yang kayak mana, yang tahu Allah tak bilang. Jadi kalau kita menantang semua orang itu sebabnya kan ada ya akibatnya. Tapi kuasa gini lah bunda, di diri bapak ini ada sesuatu yang disimpan, entah dendam sama siapa kita nggak tahu, direncanakan matang-matang udah ini kurasa. Soalnya dulu pernah juga ngajak saya itu waktu masih kecil kalau nggak salah ya, dia berguru tapi jauh, kurasa rupanya pun kayak mana ya, jauh sekali. Pernah diajak waktu kecil saya dulu, dia berguru gitu ya. Itu yang Pak Herman diajak berguru atau memang untuk teman, untuk Pak Min berguru? Untuk nemenin aja diajak gitu. Saya tuh diajak. Waktu kecil ya? Waktu kecil lah. Diajak pernah itu, jauh kayak. Di situ tempatnya kayaknya kalau saya ingat saya tuh ya kayak di buku ada di situ, entah ada kain apa lah itu, kurang tahu juga itu. Ada kayaknya tuh, tapi tempatnya ya nggak. Mungkin jauh kali lah. Apa karena yang ditargetkan itu Mama Sekari sendiri? Karena kan perkataan yang diucapkan Pak Min itu adalah ingin membantai Mama Sekari ataupun menghancurkan. Iya. Karena kan baru tahu ini pengakuan dari Pak Min sendiri. Tapi kita pun tidak kenal Pak Min sebenarnya. Iya. Dan kenapa bisa Pak Min itu menargetkan kita, gitu kan? Itu dipecahkan. Masalahnya kami juga bingung nih. Memang pernah dengar juga itu ya, dia nyebut Karyo kayak seberapa sih ilmunya. Yang kebiasaan dia itu kan suka cari orang yang berilmu gitu. Suka ditantang. Pernah juga dengar itu dulu nyebut nama Karyo, seberapa sih ilmunya, bapak bilang gitu. Seberapa kuat ilmunya.
seberapa kuat ilmunya. Makanya dari sekarang, dari kemarin itu kayaknya tuh dia apa, menyiapkan diri ataupun memperkuat diri itu menghadapi Karyo gitu. Jadi apa ya untungnya bagi bapak kayak gitu tuh? Nah, apakah mungkin itu persyaratan atau karena kan Obe itu tidak sendiri, berguru ya kan? Iya, berguru dia. Jauh tempat. Jauh nih tempatnya tuh, cukup jauh tempatnya, cukup jauh. Itu pada saat usia Pak Min berapa? Kurasa kurang ingat juga ya. Usia berapanya tuh kurang ingat. Kalau saya nih ya, anaknya yang diajak itu kira-kira kalaupun sekolah masih SD kelas 1 kalau nggak salah tuh ya. Waktu diajak. Sudah lama berarti ya? Lama, udah lama kali. SD kelas 1. Udah Dasar. lama kali. Udah masih SD kelas 1 kan udah cukup lama lah kan. Kalaupun tempatnya kurasa kurang ingat juga. Memang jauh itu, bang. Di situ yang ingat itu ada kayak gubuk lah gitu. Di situ ada kayaknya pernah jumpa juga gurunya itu memang udah cukup tua kayaknya. Udah cukup tua? Udah cukup tua. Orang saya sendiri pun nengoknya takut lah, namanya masih kecil ya, takut. Udah, apa kita hubungin guru aja? Ngubungin. Karena ini sebentar mbak. Betul juga kamu sih. Karena Pak Herman juga tadi mengatakan Anda guru ya. Itu waktu kelas 1 SD ya? Iya, masih kelas 1 SD. Tapi ya. gurunya itu udah tua. Udah tua. Dia tuh sekarang ada. Pak Herman juga udah tua soalnya. Iya, itu kurang tahu juga ya. Coba hubungi. Udah saya chat tadi Master Jim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini Bunda Mawar sama Mas Herman, ada apa nih? Ayo. Cerita dikit ini, Mas. Hah? Cerita dikit masalah bapak ini. Mencari solusi sama Mas. Saya Nggak ngapa-ngapain loh, Mas. Iya, tapi saya agak aneh gitu. Soalnya kok tiba-tiba gitu loh ada di hutan gitu. Iya. Tapi tadi dihubungi Mbak Tetangga tidak? Ya tadi saya sudah chat Master Jim. Apa ya, Mas Jim? Oh iya nih guru. Hah? Iya nih baru masuk. Ngecat sama Mas Jim? Master Jim. Oh, alah, baru masuk. Kami keliling-keliling tadi. Keliling mana kamu? Keliling hatimu. Mana muat? Ya dibuat muatin. Kamu Mas ini adalah sesuatu. Ada apa nih? Tapi Mas nih nggak apa-apa kan Mas ya? Hah? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Mas. Sama bundanya orang cerita-cerita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman itu tadi lah. Ada apa sebenarnya kok nampaknya serius banget gitu yang dibicarain? Nah Iya. ini ada satu kan kita tadi berbicara di sini tentang mencari info tentang Pak Min, Terus. tentang sikapnya gitu. Nah, Dan setelah ini rupanya ada mengarah dulu Pak Herman ini kelas 1 SD, Masih kecil dulu. kecil, Masuk SD. pernah diajak Hmm. dengan Pak Min itu berguru. Diajak dengan Pak Men berguru. Nah, nemenin lah gitu diajar, orang masih kecil kan beberapa kali ingat itu kan nengok guru bapak tuh kayaknya kan udah tua gitu kan takut, orang namanya masih kecil diajar. Kelas 1 SD, bapaknya Masih. berguru, gurunya udah tua. Ini serius nih. Iya, Ini pembicaraan serius. Makanya Mbak Tetia hubungi. kan gini loh Mas. Kamu duduk dong, saya nggak sopan deh. Nggak apa-apa. Duduk. Soalnya banyak banget. Banyak pacet. Makanya duduk kan Mas. Itu aja deh Mas, duduk Mas. Iya Pak Men. Pak Eman. Gini, maksudnya ini gimana maksudnya? Kelas 1 SD. Nanti ya. Hidupin rokok dulu Mas ya. Iya, silakan. Kelas Makanya kamu jangan jalan-jalan tempat semak-semak. masalahnya kami mau ini loh, apa namanya? Saya tahu. Sweeping. 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 Apa itu sweeping Mbak Tetia? Saya pun nggak tahu. Saya tahu ya swimming. Sweeping apa namanya, Mas Apa Jim? Mas Jim? Sweeping. Sweeping itu artinya tuh melihat-lihat, mengintai, mencari-cari. Lebih ke Kan situ. ada kabar di sini tadi kita menemukan lokasi loh. Ada lokasi gubuk, ada Ken Mori, udah gitu ada kelambu.
Oh, itu jaga tanaman nggak? Bukan, nampaknya tempat ritual. Hah? Tapi nggak ada orang. Kelambu Kang Mamat. Iya, kelambu, ada kelambunya, tempat ritual kayaknya. Ya nggak mungkin lah. Tempat tidur lah itu. Bukan, tapi Tempat tidur. ada tempat ritual apa kayak kayak mori. Positif Ya, positif thinking sih. Iya, cuman kan kita perlu juga wanti-wanti karena laporan warga kan tahu sendiri. Iya. Jangan nangkut-nangkut sih mas. Wah. itu. Banyak pacet memang bunda. Nah, itu makanya saya mencoba untuk menghindar. Nah, ini ceritanya gimana ini? Ini mas. Tadi kan bunda nanyain. Dulu kan aku masih kecil dulu loh mas. Masih kecil. Masih kira-kira sekolah masih SD kelas 1 lah itu. Kan pernah diajak bapak itu suatu tempat. Di situ ada kayak gubuk lah gitu mas. Ya. Rupanya bapak datang ke situ tuh, rupanya dia berguru kayaknya kan sama orangnya pun udah tua loh mas, tua kali gitu. Yang sama bapak tadi nih, dia berguru di situ, tapi tempatnya jauh kali, jauh. Saya ingat aku tuh dulu ya itu kayak ada gubuk kayak gitu kan, diajak ke situ. Ya nggak tahu lah bapak itu ngapain sama tak gurunya entah apa tuh ya nggak tahu, orang namanya masih kecil gitu. Ya. Perjalanan berapa jam? Kayaknya jauh lah mas, orang dulu kan pakai ini apa namanya, pakai sepeda tuh, bonceng, pakai sepeda gitu kan. Tempatnya masih ingat? Tempatnya ingat nggak ya? Kalau lokasi tempatnya itu mas, di situ ada gubuk. Rasa ingat kok salah mas ya. Kalau memang kita jalan dari situ tuh ada semak ada, kurasa ingat lah mas. Kayaknya ingat. Jadi kalau masih ada pun. Kalau masih ada. Jadi gini. Soalnya kan kelas 1 SD Pak Herman itu gurunya udah tua, apa masih ada kamu? Iya ya kan. Iya. Kalau sebenarnya dulu tuh bapak itu sebenarnya dulu itu orang baik. Baik. Kan? Maksudnya bapak orang baik. Iya. Jadi setahu jenengan bahwasanya bapak jenengan ini ke situ tuh ngapain gitu? Ya itu kurasa ya berguru sama gurunya itu kurasa lah mas ya. Soalnya kan kalau di kampung itu dia bermasyarakat dulunya mas. Ya nanti kalau ada orang sakit bapak itu dipanggil suruh ngobatin gitu. Nanti kalau ada orang hajatan minta supaya nggak hujan, bapak dipanggil. Pokoknya dia dituakan di kampung, di masyarakat itu dituakan bapak itu dia. Tapi gini Pak Herman, bapak saja, Pak Men saja sudah tua. Pastinya gurunya kan lebih tua lagi. Iya. Dulu kan apa masih ada? Ya nggak tahu. Apa masih ada apa enggak itu ya nggak tahu. Mungkin ya kalau dibilang kalau udah tua kayak gini kan, ya mungkin kalau gurunya sakti itu kan masih ada aja kemungkinan mas ya. Gurunya sakti, gurunya sakti kemungkinan kan masih ada. Orang ini kan muda ya kan. Orang ini kan kalau udah berilmu itu entah apa yang dipakai. Kalau Pak Herman feelingnya, itu gurunya bapak jenengan. Iya. Bapak jenengan aja yang seperti itu ya luar biasa saktinya ya. Apalagi gurunya ya. Bahkan kalau kurasa kalau sekarang kalaupun masih hidup ya udah sakti kali itu mas. Bukan sakti lagi. Iya ya. Udah kayak dewa dong. Tahan kayak ini juga ya. Penting nggak berwujud. Itu berwujud nggak berwujud? Berwujud. Kayaknya bukan orangnya gak bungku-bungku, agak pakai tongkat. Karena ini apa namanya? Jenggotnya agak manjang dia mas. Rambutnya putih gitu. Ya orang masih kecil di bawah itu ya takut nengok. Kadang kan bapak itu udah sini aja nggak usah takut. Ini kawan bapak gitu. Menurut Pak Herman sakti nggak orang? Ya nggak tahu lah, orang namanya masih kecil ya nggak tahu saktinya. Ya. Tapi kalau sampai sekarang tuanya itu kok jadi kayak gitu. Apa gurunya itu mengajarkan bapak sesuatu yang nggak bener gitu. Apa kayak gitu dulunya? Soalnya kan dulu nih mas, setiap orang yang ada ilmunya sama bapak itu ditantang. Setiap orang yang ada ilmunya
entah dukun, entah apa, ditantang sama bapak itu, diajak berantem, diajak laga ilmu. Dia laga ilmu. Iya. Sama Itu. sekarang kan ngajak laga ilmu saya ya. Kadang-kadang sikapnya tuh baik, kadang-kadang sikapnya itu brutal, gitu. Sampai sekarang sama anak cucunya aja udah tega. Bagaimana kalau kita gimana ini Bunda Mar, apakah kita selesaikan dulu pamit, apa kita coba untuk silaturahmi dulu ke tempat gurunya? Nah, kalau mau mengucapkan, kayaknya kita ke tempat yang dibilang Pak Herman. Apa kita tahu tempatnya nih? Pak Herman masih ingat nggak jalannya? Coba Pak Herman ingat-ingat. Kita raba-raba dulu ya Mas ya. Siapa tahu itu Pak ya. Mana Ini tahu jalannya- kita juga dapat solusi dan untuk mengatasi Jalannya Pak ini Herman. dulu Kita kayaknya Mas ya. Ini melewati Selotong atau melewati Pekanbaru? Kenapa? Hah? Maksudnya Di mana selatan? Merbu. Merbu. Merbo. Nama kampungnya kurang tahu. Yang ingat itu cuman kampung-kampung tuh nggak tahu loh Mas dulu Mas. Ya tapi kan kalau kita arah ke sana itu suka cabang. Ya. Kalau kita ke sana Canggang. Ini arahnya arah ke sana. Mana? Ah, Berarti melewati Gebang. aku rasa iyalah. Lu daerah Pangkalan Susu berarti. Loh, Oh, Berarti dikit lagi itu. Besitang. Nanti itu. masih enggak. Hanya. Besitang. Nah, jangan-jangan itu. Nanti itu kan Jalannya tuh Mas. Nah, Kan semak-semak. Jalannya Iya. cuma segini nih. Kita jalan gini. Ah. Ini dia ke semak-semak. Kita jalan pakai jalan segini aja jalan. Dulu. dulu. Iya. Dulu. Sekarang mungkin aspal ya. Kita pun jalan tol. Pada di hutan ini kita nggak tahu. besar dong. Kena Ya, gusur apa apa kita tahu? Apa kita Iya, tahu? iya juga. Apa ada masih tempatnya? Ya makanya ini yang kita pikirkan. Kalau kita ke sana apa nggak buang waktu? Apa nggak lebih baik kita selesaikan aja Pak Min? Tapi kalau Tapi penasaran kalau tahu. memang itu mengarah untuk menghentikan Pak Mes, apa boleh gudang Mas? Iya Nah, Mas, ya, siapa tahu kita bisa jumpa tempatnya itu. Soalnya masih ingat gubuknya, jalannya tuh kecil. kalau di YouTube bilang, oh, Mas, Markicop. Apa Markicop? Markicop. Apa Mari maksud kita itu? coba. Mari kita coba. Oh, Markicop ya. Berarti Tuh, di gercep. YouTube banyak tuh yang gitu. Markicop. Mari kita coba. Betul juga Mas. Betul. Siapa tahu. Markicop. Raba-raba. Ya itu Markicop. Soalnya Kan kalau dulu dia suka ngeraba-ngeraba tuh. Hanya. Ngeraba untuk sama musuh gitu. Oh, nggak musuh. Oh, soalnya dulu kan astagfirullah. naik Apa sepeda. pikiran kamu sama sih? Saya nggak fokus. Kamu kan padahal yang mengajarkan saya itu. Gimana Pak Era? Oh. Naik sepeda? Kalau dulu kan naik sepeda. Naik sepeda. Dari pagi sampai petang itu baru nyampe. Terima kasih Sekitar Riani Rani. Berapa 12 jam. Dirasa Enggak kira-kira sama gitu Tia. lah. Ada yang ngirim stiker. Oh, terima kasih banyak Oh, yang terima sudah kasih memberi banyak. rezeki. Mbak Riani Rani. Tempat ini. Siapa? Riani ya Riani. Ada tujuh trending. Eleh. Terima kasih Macam banyak. lab aja, tapi apa semudah-mudahan. Nggak boleh kita. Loh, tapi guru, sekarang konten pun walaupun video biasa sudah bisa dikirim. Dapat stiker. stiker loh. Oh ya, makasih. Iya. Semoga berkah. Kang Mamas nggak terlatih ya Mbak Tati? Nggak sering nonton nih. Oke. Dari tadi lah. Iya. Udah pindahkan aja. Ya udah pindah aja di channel Mama Skaryo ya. Iya. Oke. Terima kasih buat penonton Ratu Morkan Kesehatan. Kita lanjut di Mama Skaryo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang terjadi, kita lanjut atau mundur. Saya Mas Karyo dan Mas Herman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, belum.